membahas materi tentang etika profesi dalam Islam, yang mana di dalamnya terdapat beberapa submateri. Yang pertama adalah etika profesi dalam Islam, yang kedua adalah komitmen dengan profesi, yang ketiga adalah loyal dan mencintai profesi, dan yang terakhir adalah sikap menghargai dan menghormati sesama pekerja. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu etika profesi dalam Islam. Saya Haidar Aldi ingin menjelaskan mengenai etika profesi dalam Islam. Etika profesi dalam Islam merupakan salah satu bentuk dari aspek muamalat yang mengatur tentang norma-norma, aturan-aturan, prinsip-prinsip sekelompok manusia dalam menjalankan profesi di bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Islam, seorang profesional dalam menjalankan profesinya harus memenuhi aspek-aspek berikut ini, yaitu pertama adalah sidik. Seorang profesional harus memiliki sifat jujur yang melandasi dalam ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang benar berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan dan kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal. Istiqomah merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus. Ketiga adalah fatona. Fatona mempunyai arti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Seorang profesional harus memahami segala fungsi dan rincian tugas dan kewajiban dengan baik sehingga ia akan melaksanakan profesinya secara profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keempat adalah amanah. Amanah yang dimaksud di sini adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan atau berbuat yang terbaik dalam segala hal. Yang terakhir adalah tabligh. Tabligh berarti menyampaikan nilai-nilai Islam dalam profesi yang diembannya, sehingga seorang profesional harus menyampaikan nilai-nilai Islam dalam menjalankan profesinya kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan submateri selanjutnya, yaitu komitmen dengan profesi. Komitmen dengan profesi merupakan proses pada individu, dalam hal ini yaitu karyawan atau pegawai, dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan profesinya. Komitmen profesi juga merupakan persepsi yang berindikan loyalitas, tekad, dan harapan seseorang dengan dituntun oleh sistem nilai atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak atau bekerja sesuai prosedur-prosedur tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Berikut ada beberapa contoh seseorang profesional dalam menjalankan komitmen dengan profesinya, yaitu nomor 1, bekerja dengan bahagia dengan pekerjaannya. Agar bisa berkomitmen dengan pekerjaan, tentunya perlu bahagia dengan pekerjaan saat ini. Perlu melihat sisi positif dari suatu pekerjaan sehingga tidak mudah merasa bosan dan malah bersemangat untuk mengerjakannya. Karena tidak dipungkiri bahwa bisa aja merasa bosan jika sudah terlalu lama mengerjakan pekerjaan yang monoton dan dengan lingkungan kerja yang sama. Nomor 2, cintai pekerjaan. Rasa cinta terhadap pekerjaan akan membuat senantiasa bahagia dengan pekerjaan. Rasa cinta bukan hanya bisa kita berikan ke seseorang atau ke makhluk hidup, karena rasa cinta bisa diberikan juga ke pekerjaan atau ke perusahaan. Saat kita sudah merasa cinta dengan pekerjaan atau perusahaan, maka akan tercipta rasa puas dan menambahkan ikatan emosional terhadap pekerjaan. Nomor 3, ciptakanlah lingkungan kerja yang harmonis. Meskipun secara pribadi karyawan memiliki komitmen dalam bekerja, tapi jika lingkungan kerja tidak harmonis, yang tetap saja komitmen tersebut akan hilang dengan sendirinya.
Energi positif akan didapatkan oleh karyawan jika lingkungan kerja harmonis. Selain itu, dengan lingkungan yang harmonis juga akan membuat karyawan lebih bersemangat, nyaman, dan juga memiliki energi positif dalam menyikapi berbagai masalah yang ada. Nomor 4, berikan reward untuk diri sendiri. Reward bukan hanya bisa diberikan dari atasan ke bawahan, tetapi kita sendiri pun bisa memberikan reward untuk diri sendiri. Berikanlah reward itu sebagai bentuk penghargaan karena telah menyelesaikan pekerjaan dan tetap berkomitmen terhadap pekerjaan juga perusahaan. Nomor 5, tingkatkanlah motivasi kerja. Motivasi bisa datang di dalam diri sendiri. Caranya, katakanlah dalam hati bahwa Anda sangat membutuhkan pekerjaan ini dan berjanjilah bahwa Anda akan bekerja dengan lebih baik lagi. Nomor 6, sampaikanlah tujuan bersama karyawan yang lain. Tujuan bersama harus diungkapkan agar para karyawan saling membantu jika ada beberapa pekerjaan yang belum tercapai atau selesai. Dengan begitu, komitmen karyawan terhadap perusahaan juga akan meningkat. Jika tujuan sudah tercapai, bisa saja perusahaan akan memberikan reward kepada Anda. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang loyalitas dan mencintai profesi. Pertama-tama mari kita telah dulu apa itu pengertian dari loyalitas sendiri. Loyalitas memiliki kata dasar yang loyal yang berasal dari bahasa Prancis kuno. Menurut Oxford Dictionary, pengertian loyalitas adalah the quality of being loyal, di mana loyal didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution. Jika diartikan secara bebas, pengertian loyalitas menurut Oxford Dictionary adalah mutu dan sikap setia, atau itu yang disebut loyal. Sedangkan loyal didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seorang atau institusi. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan pengertian loyalitas sebagai kepatuhan dan kesetiaan. Yusuf, sang penulis berpendapat bahwa loyalitas merupakan suatu sikap yang timbul sebagai akibat keinginan untuk setia dan berbakti baik itu pada pekerjaannya, kelompoknya, atasan, maupun pada tempat kerjanya, yang menyebabkan seorang rela berkorban demi memuaskan pihak lain dan masyarakat. Loyalitas kerja merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Dengan loyalitas ini, pekerja hanya akan merujuk bentuk dan kualitas perilaku untuk kerjanya kepada majikan atau pihak yang mempekerjakannya. Dapat disimpulkan sendiri, pengertian loyalitas adalah kesediaan untuk menjalankan tugas perusahaan atau instansi secara penuh kesadaran dan tanggung jawab sehingga tujuan perusahaan instansi berhasil maksimal. Loyalitas, apalagi kita sekarang melihat terhadap loyalitas pada guru. Loyalitas kerja itu diarahkan kepada dunia pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakannya. Oleh karena itu, guru harus memberikan loyalitas kepada pemerintah. Dan selain loyalitas, yang penting dalam pekerjaan adalah mencintai profesi. Karena jika kita tidak mencintai profesi yang kita lakukan, maka ketika kita melaksanakan pekerjaan tersebut, akan terjadi suatu tidak kesinambungan dan menyebabkan kita bosan atau sulit dan tidak ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka dari itu, loyalitas dan mencintai pekerjaan itu adalah suatu yang penting. Dan satu lagi hal yang penting menurut saya adalah etos kerja. Karena jika etos kerja itu tidak terlaksanakan atau seseorang karyawan yang tidak mengerti apa itu aspek-aspek etos kerja, maka dia akan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya di perusahaan tersebut. Menurut Sinamo, setiap manusia memiliki spirit atau keberhasilan, yaitu motivasi murni untuk meraih dan menikmati keberhasilan. Sinamo menyederhanakannya menjadi 4 pilar teori utama dalam suatu keberhasilan dalam profesi atau dalam pekerjaan, yaitu
Yang pertama, mencetak prestasi dengan motivasi yang tinggi. Yang kedua, membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner. Yang ketiga, menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif. Dan yang keempat, meningkatkan mutu dengan keunggulan insan. Keempat drama ini kemudian dirumuskan pada 8 aspek etos kerja sebagai berikut. Kerja adalah rahmat, karena kerja merupakan pemberian dari Yang Maha Esa. Yang kedua, kerja adalah amanah. Kerja merupakan titipan berharga yang dipercayakan pada kita, sehingga secara moral kita harus bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga, kerja adalah panggilan. Kerja merupakan suatu dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa kita, sehingga kita mampu bekerja dengan penuh integritas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Erik Dwi Prastia, akan membahas materi terakhir tentang sikap menghargai dan menghormati sesama pekerja. Pada dasarnya, sikap menghormati dan menghargai tidak pernah lepas kaitannya dengan semua kegiatan kita yang berbau sosial. Salah satunya adalah bekerja. Dalam pekerjaan, kita dituntut untuk bekerja sama dengan rekan kerja agar masalah yang kita hadapi lebih mudah diselesaikan dan hasilnya dapat sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, perlu adanya kecocokan antar rekan kerja yang dapat kita peroleh dari sikap menghormati dan menghargai sesama pekerja. Adapun beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari sikap menghormati dan menghargai sesama pekerja. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah mudah memecahkan masalah. Yang ketiga adalah mengurangi stres karena pekerjaan. Yang terakhir adalah meningkatkan hubungan antar pegawai. Selain itu, ada beberapa cara untuk melakukan sikap menghargai dan menghormati sama pekerja. Yang pertama adalah membantu rekan ketika kesulitan. Yang kedua adalah menghargai pendapat setiap rekan kerja sampaikan. Yang ketiga adalah bersikap sopan santun kepada siapapun, entah itu kepada bawahan atau atasan. Yang keempat adalah memberi dukungan terhadap ide-ide yang diberikan. Apabila semua itu dapat dilaksanakan, pastinya pekerjaan kita akan lebih mudah dan semua yang kita harapkan dalam pekerjaan tersebut akan tercapai dengan maksimal. Cukup sekian pembahasan materi tentang etika profesi dalam Islam. Saya, perwakilan dari kelompok 8, mengucapkan mohon maaf apabila materi yang kami sampaikan kurang berkenan, dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melihatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.